1 tahun atau hampir 1 tahun kita tidak ketemu. Senang berada di sini kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang hari ini merasakan Tuhan itu baik, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa angkat tangan. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya senang bisa berada di sini. Dan hari ini saya ingin membawa firman Tuhan dari 1 Samuel. Kita bisa siapkan terlebih dahulu. 1 Samuel. Oh iya, ada sebuah buku yang saya akan luncurkan di gereja kami, di gereja saya nanti berapa minggu lagi. Tapi saya duluan ke sini. Jadi saya kasih bocoran lebih dulu, bahkan ini di jemaat sendiri belum saya umumkan. Puluhan ribu orang udah nginden buku ini, tapi hanya kalau nggak salah, hanya 15.000 prints yang dibuat limited dulu untuk edisi pertama. Jadi buku ini udah habis sebelum diluncurkan. Namanya Holy Spirit, My Best Friend. Lihat ini yang satu ini dulu, cuma berapa detik aja, kita simak. Setelah berakhir nanti ibadah ini, cepat serbu official store Pustaka Raja Wali di Shopee dan Tokopedia. Karena Anda tidak mungkin akan dapat buku ini kalau tidak cepat dapatkan hari ini. Tidak mungkin dapat. Buku ini adalah biografi yang saya bikin tentang My Best Friend Roh Kudus, karyanya dalam kehidupan saya yang tidak saya tuliskan di dalam biografi saya before 30. Semoga jadi berkat buat Anda ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita berdoa terlebih dulu sekali lagi. Tuhan Yesus, beri kami remah, bukan remah-remah daripada firman-Mu. Kami minta supaya dalam segala pergumulan kami ada solusi. Dan untuk kehidupan masa depan kami ada visi. Tuhan berbicaralah, beri kami value. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. 1 Samuel 17, Goliat menantang tentara Israel. Goliat adalah kutukan terbesar bagi orang Israel zaman itu. Namun dia ternyata berbalik menjadi berkat terbesar Daud. Momen gedenya Daud itu justru membunuh Goliat. Itulah yang mengangkat. Gara-gara itulah dia diangkat. Gara-gara itulah namanya masyhur sampai ke seluruh Israel, bahkan beyond, melebihi itu. Meskipun Daud sudah diurapi, ya kan, di halaman belakang papanya waktu dia mengembalakan beberapa ekor domba. Tetapi momentumnya Daud adalah ketika mengalahkan raksasa Filistin ini. Saya ingin kita melihat terlebih dahulu bahwa problema bisa menjadi kesempatan untuk Tuhan mengangkat kita. Jadi jangan pernah taruh rasa curiga sama Tuhan yang negatif dan jelek. Iman itu curiga, tapi curiga yang baik tentang Tuhan. Jangan-jangan, gitu loh. Jangan-jangan gara-gara ini Tuhan mau angkat aku. Memang awal mulanya mungkin kita ngalami pencobaan. Pencobaan itu bukan dari Tuhan ya. Bisa diizinkan, tapi Tuhan bukan sumbernya. Nah ketika kita dicobai, jangan berkata kita dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa maupun dicobai oleh apapun. Tapi kalau kita dicobai, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Justru bersandarlah pada Tuhan dan taruhlah rasa curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan mau mengangkat saya atau mengajarkan sesuatu yang indah pada saya. Yang pasti, saya akan diubah menjadi seperti Kristus. Gara-gara persoalan ini. Tapi bisa jadi setiap masalah hidup adalah blessing in disguise. Atau berkat terselubung. Kelihatannya problema, tapi di balik itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan untuk kita yang mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum berani kita pikirkan. Nah, karena itu kita lihat sekarang cerita tentang Goliat ini. Nah, kita akan petik banyak pelajaran dan value untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim, berhenti di sana. Orang Filistin
kumpul semuanya, bergerombol di sebuah tempat namanya Soko. Bukan Sogo di Tokyo. Itu department store. Ini di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka. Sesuatu yang salah di sini kedengarannya. Kenapa orang Filistin kumpulnya bukan di teritori mereka, tapi di teritori Yehuda yang artinya praise, pujian. Disinilah satu pelajaran pertama yang kita harus petik. Setiap keputusan hidup kita itu ada konsekuensi bagi hidup kita dan bagi orang lain, khususnya orang-orang yang kita kasihi. Ya, kita tahu pada saat ayat ini ditulis, Saul sudah kehilangan perkenanan. Saul ini a disobedient king atau raja yang tidak taat kepada Tuhannya. Ketidaktaatannya itulah yang membawa seluruh Israel mundur bersama-sama dengan dia. Tahukah bahwa ketika kita tidak taat, kita menjadi PR buat orang lain atau kita memberikan PR kepada orang lain. Gara-gara Saul itu buka celah, Filistin ada di Soko, di tanah Yehuda. Nggak sepatutnya. Di tempat harusnya ada pujian bagi Tuhan, harusnya kita ternama, di situ kita dihina. Harusnya kita mengalami kemenangan, tapi kita mengalami kekalahan. Do you know that every time, setiap kali kita disobey the word of God, setiap kali kita itu tidak taat pada firman Tuhan dan perintah Tuhan, kita bukan hanya kita sendiri perlu bertobat, tapi kita akan meninggalkan warisan yang tidak indah atau kurang sedap bagi orang lain. Setiap kali kita tidak taat, kita meninggalkan PR yang gak perlu buat orang-orang di sekeliling kita. Untuk memperbaiki kesalahan kita padahal bukan kesalahan mereka. Itulah sebabnya orang tua yang gak keruan, anaknya tidak bisa punya kehidupan yang holistik, penuh dan bahagia. Anda gak bisa berkata, Tuhan gak adil. Memang hidup itu ada konsekuensinya. Kalau mau melihat keadilan Tuhan, janganlah tidak mentaati perintahnya. Saul tidak obey, alhasil Yehuda sengsara. Saul tidak taat, umat Tuhan yang akhirnya dijajah. Papa yang selingkuh, pasti ada sesuatu nanti di dalam rumah tangganya. Serohani apapun, sekudus apapun anak-anaknya, pasti ada sesuatu yang sudah celah. Pasti ada corengnya, pasti ada bolongnya. Sama dengan kita hari ini. Kalau bahkan seorang hamba Tuhan kalau jatuh sekalipun jemaatnya bisa sangat menerima, pasti ada sesuatu yang kurang di dalam gereja itu. Ketidaktaatan kita menjadi PR buat orang lain loh. Karena itu jangan pernah kita hidup egois. Setiap keputusan yang Anda ambil, pertimbangkan bukan cuma Tuhan, perasaannya, hatinya, atau hidupmu sendiri, dirimu. Biasanya kalau orang jatuh dalam dosa itu udah buta, dia udah gak mikir konsekuensi. Makanya itu lebih baik sedia payung sebelum hujan, makanya dapat firman. Supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sebelum minggu lagi, Anda bisa berpikir lebih jernih. Ingat sesuatu, setiap kali kita mau memutuskan sesuatu, pertimbangkan orang lain juga. Jangan jadi liabilitas dalam kehidupan orang lain, jadilah aset. Jangan jadi bagian dari problema dalam dunia ini, tapi jadilah bagian dari solusi. Anda berada di sisi sebelah mana? Solusi atau problema? Ada orang-orang tertentu yang merupakan beban. Ada anak yang merupakan berkat di dalam keluarga dan hidup papa mamanya. Makanya Amsal mengatakan, anak yang bijak menyenangkan hati orang tuanya. Tapi anak yang bodoh membuat pusing kepala papanya. Kira-kira gitulah bahasa sehari-harinya untuk mudah untuk dicerna. Ada anak sih pasti gak sempurna. Makanya perlu dididik bukan? Tetapi kalau kita tumbuh dewasa, kita harus begini loh, fluktuatif tapi ke arah naik menjadi solusi dan berkat buat orang tua dan keluarganya. Tapi ada anak yang terlibat narkoba. Anak yang kurang ajar. Anak yang tidak mau sekolah beneran. Anak yang asal-asalan. Anak yang pernikahannya udah nikah harusnya terbang sendiri malah jadi beban buat orang tuanya ketika anak itu mengalami perceraian. Ada pihak ketiga dan sebagainya. Papa mamanya maunya pensiun sih, bukan dari pekerjaan, pensiun dari pikiran. Malah berpikir ulang lagi jadi stres gara-gara putra-putrinya yang udah kawin masih gak keruan. Are you part of the problem or are you part of the solution in your family? Are you part of the curse or the blessing in your family?
Life is a choice, hidup adalah pilihan. Apalagi orang tua, papa mama. Anda adalah bagian daripada berkat untuk keluargamu atau membuat anak-anaknya harus doa puasa 40 hari sampai kurus, kering, seperti hingga hanya kulit membungkus tulang. Bukan karena mereka itu mencari wajah Tuhan, tapi karena terpaksa mendoakan Anda karena stres hatinya. Melihat kelakuan dan tingkah laku Anda dan saya seperti itu, anak-anak kita harus berdoa puasa untuk kita bertobat. Jadi mereka gak sempat doakan hidupnya sendiri dan masa depannya. You're taking away something from your children. Membawa mereka mundur langkah, mundur teratur. Gara-gara satu dosa itu yang kau pertahankan, apa yang terjadi? Anak-anakmu gak bisa doakan untuk masa depan. Mereka harus doakan Anda masa kini, kok gak mau berubah-ubah dan kelakuannya seperti begini. Saya gak mau jadi beban buat anak-anak saya punya 3 anak. Saya ingin anak saya bangga dengan Tuhan saya dan bangga dengan papa mamanya. Saya ingin anak saya itu tidak punya PR gimana lah ya. Saya di level saya bunuh naga supaya sampai mereka hanya bunuh cacing saja. Jangan sampai saya tinggalkan wariskan naga untuk melawan mereka gara-gara ketidaktaatan saya. Soko adalah sebuah kesaksian ketidakbecusan seorang raja yang membuat kapalnya pecah. Seorang Saul yang tidak taat membuat Yehuda sengsara. Jangan jadi seperti itu ya. Tapi Tuhan tetap bisa reverse atau memutar balik keadaan. Itulah anugerah. Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 katakan. Segala sesuatu itu termasuk yang baik maupun yang buruk loh. Ini buruk loh. Tuhan bisa pakai untuk bangkitkan. Tuhan bisa pakai untuk menjadikan sebuah cerita kebangkitan seorang Daud dan kebangkitan kerajaan Daud yang mulia. Tuhan bisa pakai kondisi yang terpuruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ayat 1 memang agak depresif. Agak sedikit kelam. Tetapi ayat-ayat berikutnya kita melihat tangan Allah bekerja. Bagi orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang melakukan kesalahan, bagi setiap orang yang terlilit hutang, ya sekarang dalam problema kehidupan, ini kabar baiknya. If you surrender to God today and to His will, kalau Anda berserah pada Tuhan dan kehendaknya hari ini, God can reverse your situation. Tuhan bisa memutar balik keadaanmu. Meskipun memutar balik keadaan itu bukan berarti Anda akan kembali ke break even point seperti dulu, enggak. Tapi Tuhan bisa membuat bejana baru. Dari bejana, dari tanah liat yang pecah, di tangan tukang periuk yang ahli, tangan maestro yaitu Allah, bejanamu yang hancur itu bisa menjadi bejana yang baru. Menurut apa yang baik di dalam pemandangannya. Inilah keindahan rencana Tuhan. God can restore. Tuhan bisa memulihkan. Kalau kita hari ini masak nasi, lalu habis itu kelewatan, menjadi bubur. Makanya ada pepatah orang Indonesia, nasi sudah jadi bubur. Tadinya Tuhan buka warung untuk nasi campur, tapi gara-gara sekarang sudah jadi bubur, Tuhan bisa buat porridge house. Maybe God's first plan for you. Rencana Tuhan yang pertama adalah buka restoran nasi yang luar biasa. Nasi goreng, nasi kuning, sekarang semua nasinya salah masak. Karena kebodohan, kelalaian kita, bahkan ketidaktaatan. Baik, Tuhan akan buat yang baru. Akan muncul warung bubur. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi harus surrender. Harus ada repentance, harus ada ketaatan, harus ada penyerahan diri, penyerahan hak, penyangkalan diri bahkan, harus ada pertobatan. Harus ada kesungguhan untuk mencari kehendak Allah. Maka Tuhan akan memutar balikkan, mungkin gak semalam, tapi jalani sekalipun 2-3 tahun atau lebih. Porridge house itu pasti akan jadi. Ya, Tuhan masih punya rencana bagi setiap orang yang bertobat, bagi setiap orang yang berbalik. Karena itu jangan sampai kutuki orang yang salah, tapi ajak mereka untuk bertobat. Beritahu masih ada pengharapan, tapi jangan kasih janji palsu. Nanti kalau kamu bertobat, pasti semua keadaan kembali semula, nggak tentu. Tapi terbukalah untuk rencana Allah berikutnya. Allah itu selalu baik, Dia tidak pernah berubah setia. Kita bisa berubah setia, Dia tetap setia. Dan Dia bisa menolong kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Ya. Baru ayat 1 ya, kita lanjut ayat 2.
Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini, dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Ayat 2 dan 3. Ada sesuatu yang menarik sekali kalau kita nggak asal baca. Saul di pasal sebelumnya, kalau kita sudah pernah membaca 1 Samuel, Saul sudah gila. Sadarkah Anda? Saul itu sudah dihinggapi roh jahat yang menyiksa dia siang dan malam. Dia hanya bisa relief atau bisa ada istirahat sejenak kalau Daud main kecapi. Roh itu pergi. Bagaimana seorang Saul masih bisa memimpin bangsa Israel berkumpul, Filistin di sebelah sana, Israel sebelah sini, di lembah Terbantin, di tengah-tengah mereka ada lembah yang memisahkan. Heran ya, orang udah gila loh ini. Dia ini sudah depresi, sudah bipolar, sudah schizophrenia bahkan. Ini orang sudah edan. Dia sudah gak bisa bedain orang dan hewan. Menantu sendiri pun dilemparin lembing, menancap ke tembok nantinya. Ini orang udah gila. He was insane. Tiba-tiba di ayat 2, he became sane. Dia jadi waras. Pimpin barisan tentara. Jadi Filistin juga gak berani ngawur, gak berani terjang. Mereka mikir-mikir dulu. Karena Saul masih ada di situ. Kok bisa ya? What is it? Saul kan gak taat. Samuel kan sudah robek. Kerajaan itu dari dia. Waktu Saul merobek jubahnya. Gak sengaja sih. Waktu itu menarik dia. Tarik aja, tolong hormati aku dong di depan orang-orang. Ya, sebenarnya Saul itu tinggal tunggu hukuman. Memang dia nanti dihukum ya. Terakhirnya kan dia mati bunuh diri. Ini Saul sih masuk neraka. Kenapa kok Tuhan tidak langsung hukum dia? Ayo, coba pikirkan. Ini Saul. Sudah gila, karena dikatakan di Alkitab roh jahat yang dari Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu punya roh jahat, bukan. Artinya roh jahat dari Tuhan itu kalau Roh Kudus mundur, roh jahat otomatis masuk. Gak percaya. Zaman perang, kalau seumpamanya, contohnya Afghanistan, tentara Amerika ditarik, ISIS langsung menguasai. Nah, itu yang dimaksudkan. Tapi berarti Saul ini kan sudah dalam hukuman. Tuhan sudah meninggalkan dia. Kenapa kok gak langsung dihukum? Kenapa kok gak langsung mati? Padahal dia sudah gila, setengah mati bahkan. Kok gak langsung mati sekalian? Mau tahu kenapa gak? Do you know ada orang-orang tertentu tidak akan dihukum Tuhan langsung demi umat pilihannya? Kalau sampai Saul mati, berarti Israel tanpa penjaga, langsung semua penggal kepala itu Filistin masuk leluasa. Tahukah Allah juga memakai keledai liar? Tuhan juga memilih gagak yang hitam tersebut untuk memberikan makan binatang haram kepada nabi yang suci, Elia. Dia orang Yahudi. Gagak itu diharamkan. Sama seperti babi bagi orang Yahudi. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Di luar sana, atau dalam kehidupan Anda dan saya, ada orang-orang tertentu yang harusnya dihukum. Tetapi Tuhan masih melihat mereka berguna bagi Anda. Tuhan biarkan. Coba renungkan. Coba renungkan. Itulah sebabnya ada anak-anak baik lahir dari orang tua yang payah. Saya tahu ada anak muda di gereja kami sekarang sih sudah mendekati mau nikah. Aduh, anak itu baik sekali. Papa mamanya dugem habis. Narkoba kayak apa saya nggak tahu, tapi papanya womanizer banget. Tapi dengan segala kemunafikannya, Tuhan tetap izinkan dia untuk membesarkan anak ini dalam takut akan Allah. Papanya sih ngomong firman segala. Anaknya sih akhirnya tahu, tapi anaknya sudah kebal hatinya karena sudah dilindungi oleh Tuhan. Apalagi di dalam gereja kami, seperti second family, dia merasakan aman di dalam Tuhan. Karena saya pikir kenapa sih papa itu nggak langsung aja stricken by lightning, langsung aja dia kena geledek gitu loh, mati langsung berdiri dengan rambutnya semua rambutnya gosong gitu ya, mati sekalian gitu. No. That child still needed her father. Anak itu masih membutuhkan ayahnya.
Jadi di sini jangan sampai ada yang GR, kenapa Allah belum menghukummu? Anda terus dalam dosa. Be careful. He's waiting for you. Kenapa Tuhan? Karena masih memakaimu untuk sesuatu. Hai gagak-gagak. Mungkin ngomong gini gak enak. Tapi saya terus terang beritahu, ada orang tertentu masih gak dihukum. Karena masih ada gunanya. Bukan berarti Tuhan memanfaatkan. Tidak. Tuhan bisa memakai segala sesuatu, segala perkara. Karena Tuhan itu maha daulat. He's the sovereign God. Ya. Selain itu apalagi yang kita bisa petik dari ayat 2? Coba serenungkan. Ini orang gila, kok bisa pimpin barisan, jadi presiden segala. Inilah indahnya kesibukan. Siapa di sini stres? Kalau ada, keluar dari rumahnya, jangan di rumah melulu, nanti aku sedih, duduk sendiri, ambil tali mau bunuh diri, tarinya putus, gak jadi mampus. Anak-anak muda sekarang gak ngerti lagu itu, yang lebih tua lagi udah tahu itu. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali mau bunuh. Siapa yang ciptakan lagu itu ya? Nganggur banget. Siapa pernah dengar itu waktu masih kecil? Pernah ya? Saya juga. Itu betul-betul sirkulasi di sekolah-sekolah. Pengajaran apa itu lagu seperti itu? Kan mendingan happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Nah, lebih baik yang begituan. Kalau Anda stres, get out. Cari activity. Cari activity yang berguna dan positif. Mungkin bipolar pun akan sembuh, sekalipun bukan karena Roh Kudus, sementara sembuh karena kesibukan. Karena dia ada peperangan, jadi waras dia. Itulah sebabnya pelayanan tidak membutuhkan Anda. Anda yang butuh ministry. Ministry adalah kesibukan yang berbuahkan kekekalan. Nggak hanya itu, pekerjaan juga perlu. Jadi kalau ada di sini ada ibu-ibu, kalau suaminya konglomerat sekalipun, Anda tetap harus cari aktivitas sekalipun Anda tidak melakukan, tidak bekerja untuk uang lagi. Anda tetap perlu. Tapi jauhi arisan yang bocor mulut melulu. Hindari kelompok-kelompok gosip. Itu bukan kesibukan yang konstruktif, tapi destruktif atau kesibukan yang meruntuhkan dan bukan membangun. Cari yang membangun. Ya kan? Cari yang membangun. Bahkan depresi pun akan sembuh. Apalagi kalau aktivitas itu ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Oh, tahukah Anda gara-gara Tuhan mengontrak satu perusahaan, perusahaan itu kalau sampai merugi Tuhan akan suntik modal. Karena Tuhan sudah kontrak. Demikian pula ketika kita melayani Tuhan, kalau itu dengan segenap hati sungguh-sungguh, apalagi kalau tahu itu kebutuhan Tuhan, bukan saya, bukan agenda saya, bukan agendaku secara pribadi. Kalau sampai kita depresi, masa Tuhan izinkan hamba-hambanya begitu? Masa Tuhan izinkan pelayan-pelayannya itu stres melulu? Pasti Tuhan suntik dana dari sorga, memastikan orang itu sehat walafiat untuk melaksanakan tugasnya. Saul pun jadi sehat, gara-gara harus melayani orang Israel dan melindungi. So busyness is actually very good. Very good. Amin. Waktu Anda baca ayat-ayat seperti ini, muncul nggak pemikiran-pemikiran perenungan seperti ini? Enggak ya. Kita bacanya, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin, mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Cuma baca gitu aja, kita nggak metik apa-apa. Saya bisa metik begini bukan karena saya sekolah teologi ya. Sekolah teologi nggak tentu bisa begini, tapi merenungkan firman Allah. Ya, karena itu saya minta Anda, dengan kasih hormat, toh hari ini adalah hari Sabat. Sabatnya orang Kristen kan hari Minggu. Jangan kemana-mana, ibadah 2 datang lagi. Ini baru 2 ayat aja sudah habis waktu saya. Saya lanjutkan ini, hari ini kita ngobrol soal ini. Oke? Yang kita tahu semuanya kan cuma Daud bunuh Goliat pakai 5 batu. 1 atau 5, nanti saya beritahu. Sebelum 5 batu itu dia bawa dari rumah atau dia temukan di kali? Yang dia bawa dari rumah itu batu atau roti? Nggak usah dijawab sekarang. Ibadah 2, katakan ibadah 2 jawabannya. Cingtian puhuijia, di sini aja lah. Ngapain mau kemana? Liftnya nanti dimatikan kok. Anda nggak bisa turun. Datang aja di sini, studi firman Allah bersama dengan saya. Anda pulang kan dapat remah, bukan Roma. Anda akan dapat remah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya kepingin, tapi waktu saya terbatas, setelah selesai ibadah 2 nanti langsung saya terbang pulang. Jadi saya akan usahakan sebisa mungkin, sebanyak mungkin ayat, meskipun saya rasa tidak akan banyak. Karena setiap ayat saya mau gali dalam-dalam. Ya? Oke, lalu setelah itu 1 tahun lagi baru ketemu. Karena itu, cancel appointmentmu. Amin? Oke, ketemu ibadah 2 ya. Lalu,
Ayat 4, tampillah keluar seorang pendekar pemanah Raja Wali. Bukan ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, itu kira-kira hampir 3 meter lebih. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Ini kalau nggak salah ya, 5.000 shikal tembaga itu 50 kilo. Saya pada waktu kuat-kuatnya olahraga dengan PT, calisthenics, saya pakai vest 10 kilo untuk push up. Kayak mau mati rasanya. Itu untuk push up. Ini 50 kilo di badannya untuk perang. Ini orang. Dia memakai penutup kaki dan tembaga, dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Lembingnya, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Itu ujung tombaknya itu kira-kira 10 kiloan, 7 kiloan. Itu ujungnya. Jadi bayangin, mendingan pangkalnya 7 kilo kita pegang buat swing gampang. Kalau ujungnya 7 kilo itu buat swing pasti lepas dari tangan, itu berarti genggamannya dia itu seperti apa. Itu kepala Daud dipegang gini aja, retak skal atau tengkoraknya. Ini orang tidak masuk akal gedenya. Ya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya karena sudah gak ada tempat, semuanya itu sudah penuh, semua dilindungi. Isn't that powerful? This guy dilindungi semuanya. Cuman kematian masuk ke tubuhnya lewat satu lubang. Di sini. Cuman lewat sini. Saya kasih bocoran ya, sedikit renungan. Sebenarnya batunya Daud waktu di swing, itu gak kena ke sini. Maksudnya kalau kena ke sini pas dia pakai helm, coba pikirkan, renungkan. Pasti gak tembus, kecuali pakai tembak peluru. Psh. Saya tahu Roh Kudus, tapi kan tidak dikatakan maka menembus helmnya. Coba renungkan, pembunuhan Goliat itu, batu itu menembus kepalanya, menancap di dahinya, berarti retak tengkoraknya. Tidak dijelaskan helmnya, sedangkan dia pakai ketopong. Karena seluruh tubuh atas sampai bawah, ya, dia dikatakan di ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya. Tembaga sama batu, kalau ngomong secara alami gak menang. Jentau setopu, anak kecil pun tahu. Kertas sama gunting, menang gunting. Batu sama gunting, mana bisa dipotong. Ya kan? Tembaga sama batu. Batu kali lagi, sekalipun bulat tapi kecil. Gak mungkin tembus secara alami. Saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Pasti bisa tembus kalau kuasa Roh Kudus. Tapi Alkitab gak mengatakan bahwa pelurunya Daud itu menembus ketopongnya. Tapi menancap di dahi kepalanya. Goliat. Maksud saya apa sih? Saya ajak renungan sedikit. Maksudnya apa? Saya beritahu ya. Disinilah kunci kemenangan orang Kristen dalam menghadapi permasalahan. Kesabaran. Ada 2 hal yang bisa kita petik dari sini. 1, Goliat itu tercover penuh. Ketopong, tembaga, semuanya. Sampai gak ada tempat, harus ada 1 orang pegang perisainya. Dan karena dia gak perlu perisai. Dia sudah terlindungi, dia ini Robocop. Dia ini betul-betul seperti Iron Man. Semua tertutup. Aneh ya. Kita merasa aman. Kita sudah asuransikan. Bahkan asuransi kesehatan yang terbaik pun ada. Rumah di mana-mana. Komoditas udah jangan bilang. Stoknya, perusahaannya, ini semuanya rasanya kiri kanan. Kita sudah tata anak kita semuanya, anak-anak satu persatu sudah bahkan ada. Bukan cuma mereka sudah dapatkan estate atau dapatkan warisan. Mereka juga dapatkan nanti kalau sampai yang ini sakit, bahkan asuransi pendidikan, semua pokoknya sudah komplit deh. Komplit. Rasanya orang itu invincible. Maksudnya orang itu tidak terkalahkan. Orang itu rasanya sudah sempurna, terlindungi. terlindungi masa depannya.
Kalau kita melawan Tuhan, cuman butuh one small hole and you're dead meat. You have everything, suddenly koma. Kita punya semuanya tiba-tiba just like that. One simple thing, jalan jatuh, plek, gak hati-hati, kena kepalanya, that's it, udah gak bangun 2 tahun. You never know. No one is truly safe. Makanya salvation, keselamatan itu hanya pada Tuhan. Bukan pada benda, barang, harta, dan kekuatan manusia. Kalau secara manusia kita melihat Goliat tak terkalahkan. Tak mungkin bisa ditembus dengan apa-apa. Kok bisa cuman melalui satu lubang itulah kematian masuk ke tubuhnya, kehidupan meninggalkannya. Just one tiny hole. All that yang dibutuhkan untuk membuat seorang yang paling sempurna terjaga, namun sombongnya tidak keruan untuk jatuh tak bisa bangun lagi. Just one small hole. One little hole. Makanya Tuhan bilang sama orang kaya tersebut yang telah mengumpulkan segala sesuatu, hai orang kaya yang bodoh, kepada siapakah kau akan serahkan seluruh hartamu? Mau diapakan semua yang kau timbun itu? Karena malam ini juga, you're out tonight. Malam ini juga. Makanya Alkitab mengatakan, hai raja-raja, kata Mazmur, takutlah akan Tuhan, ciumlah, jilatlah kakinya. Yang dibutuhkan untuk Goliat rebah, itu cuma satu lubang saja. Itu kecil. Oke? Nah, tapi saya ceritakan sekarang, kenapa kok ketopong itu tidak retak? Karena antara Goliat dan Daud, peperangan showdown itu, ada satu lembah. Lembah itu bukan gunung. Jadi kalau gunung itu naiknya gini, naik ke puncak gunung. Lembah itu turun gini. Ya, lembah itu turun. Dan untuk turun itu lebih berat. Dia pakai pakaian itu semuanya, seluruh gravitasi menarik dia. Oke? Karena orang kalau naik itu, menurut saya, ototnya lebih gampang daripada turun. Kalau turun itu kita harus ngerem. Dan kalau kita naik itu kita paling harus membungkukkan badan kita ke arah depan supaya jangan ditarik gravitasi, supaya dibantu malahan. Kalau turun, wah itu lebih berat. Apalagi turunnya nafsu. Kalau Anda perhatikan, Goliat marah. Lu kira gua ini apa? Bawa pentung segala, anjing kah? Hari ini ya, aku bunuh kamu, aku akan cabik-cabik kamu dan sebagainya. Lalu Daud lancangi dia, gak takut sama orang ini. Hari ini aku akan memberikan kamu, hari ini aku akan runtuhkan kamu, datang dengan tombak, aku datang dengan nama Tuhan. Hari ini aku akan membunuhmu. Marah dia. Marahnya karena satu, tersinggung, karena dia punya ego terlanggar. Kenapa kasih anak kecil alias bocah? Dia bukan turunnya, gak mungkin kalau orang udah marah kayak Goliat gitu, penuh nafsu, gak mungkin turunnya pelan-pelan. Yuk perang, dia pasti sang, pasti gitu. Dan pada waktu dia maju ke depan itu, tidak ditulis di Alkitab sih. Saya punya spekulasi, dan ini akan mengubah firman, tapi membuatnya justru semakin interesting. Karena disinilah yang kita melihat missing link. Kita lihat kok hilang ketopong itu tiba-tiba langsung cuman kepala doang. Mungkinkah ketopongnya jatuh? Waktu dia maju ke situ, helmnya lepas. Daud tidak dengan nafsu dia datang. Dia dengan iman yang penuh kesabaran. Tahukah kalau Anda baca di Alkitab, 9 karunia 9 buah. Kawinkan karunia 1 dengan buah yang pertama kasih. Karunia 2 dengan buah yang kedua. Anda temukan karunia iman, gandengannya adalah buah kesabaran. Dengan sabar dia lihat ketopongnya, leher ke bawah tertutup. Ambil batu yang sudah disediakan. Kena ke kepalanya. Tunggu dulu, jangan nafsu. Kalau lagi marah, jangan memutuskan. Kadang-kadang yang menyerang dulu, itu yang kalah.
Ini menjadi rema buat kehidupan saya yang saya selalu ingatkan diri dari waktu ke waktu. Always wait. Beli waktu. Ketika ada serangan datang dan itu bukan dari Tuhan, mundur selangkah. Tunggu waktu Tuhan. Sabar melihat. Karena orang yang sabar akan pandai membaca suasana. Orang yang nafsu akan buta, dia akan lihat ke targetnya. Orang sabar lihat sekelilingnya. Dan dia bisa membidik jauh lebih tepat. Ini bukan cuma ilmu peperangan rohani. Ini bukan kita diajari untuk konflik dengan orang lain. Tapi ini hanyalah sebuah janji. Kemenangan adalah bagi orang yang sabar, bukan bagi orang yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baca ini, makanya Roh Kudus tidak perlu tembuskan yang namanya batu itu melalui ketopong tembaga. Langsung ke dahinya yang naked dan telanjang tanpa helm di kepala. Saya ngerti Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus berkata ada orang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Tuhan bukan mau kita kalah dan menderita, Tuhan mau kita yang punya uppercut nanti, bukan orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca gini saya perhatikan ilmu perang. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Life is a battle. And I want to be on the winning side. Hidup adalah peperangan. Dan saya mau berada di sisi yang menang. Amin. Demikianlah peperangan Goliat saya jelaskan dalam beberapa menit. Supaya Anda mengerti apa yang terjadi di lembah tersebut. Ya, tidak semuanya. Makanya itu kalau saya baca Alkitab, saya pakai banyak imajinasi. Saya mikirkan, kok mana tuh helmnya? Saya bersyukur Tuhan memberikan pada saya yang penting saya dapat value yang dari Roh Kudus. Anda diberkati Tuhan? Amin? Ya? Haleluya. Mari kita baca beberapa ayat lagi lalu kita selesai. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perang? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan dagu. Ayat 9, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, perhatikan ya, klosal kontraknya dia, termnya. Kalau orang yang kamu pilih itu yang melawan aku bisa mengalahkan aku. Kami, dia bukan bilang tentang dirinya mewakili bangsanya, orang Filistin, kami akan jadi hambamu. Voluntarily atau secara sukarela. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kita tahu ujung ceritanya. Si Goliat, terutama orang Filistin, ingkar janji. Di sini notarisnya berbunyi. One on one, satu lawan satu, yang kalah bangsanya menghamba. Betul ya? Tapi pada waktu Goliat kalah, rebah, dipenggal dengan pedangnya, Filistin langsung datang serah diri atau lari? Lari. Jangan gampang percaya janji orang. Jangan gampang percaya juga dengan perkataan setan, perkataan musuh. Setan berkata, kalau kamu begini, kamu kubuat kaya. Belakangnya ada but tapi, plus-plusnya. Setan tidak akan berhenti. Kalau Yesus berkata, it is finished, sudah selesai dengan harga lunas. Kalau setan bilang lunas, itu belakangnya masih ada GST. Service charge-nya itu yang lebih besar daripada harga sesungguhnya. Jadi hati-hati, jangan gampang percaya kata-kata musuh. Jangan pergi ke orang pintar. Kenapa mereka disebut orang pintar? Siapa yang pergi kepada mereka itu orang bodoh. Mereka kan memberi janji, setan itu tukang janji. Dia tepati. Tapi yang Anda harus tahu, Anda bayar di belakang. Jangan gampang percaya kata-kata musuh. Tapi juga jangan gampang percaya sama kata-kata orang. Kalau Anda mau kerja sama orang itu jangan lihat marketnya. Jangan lihat peluang. Karena yang Anda investasi, jikalau itu kongsi, Anda sedang investasi pada hubungan. Market no problem, tapi biasanya orang merugi bukan karena peluang. Orang merugi karena diciak uang. Karena itu hati-hati. Percaya sama gua lah. Kita udah kenal, percayalah. Jangan gampang percaya kata orang. Semua harus jelas di depan. Apa yang gak jelas, berarti gak jelas. Udah gitu aja, jelas. Nah sebaliknya kalau kita adalah bagian daripada yang harus memberi garansi. Jangan mentang-mentang kita Kristen, kita berkata, gua ini Kristen loh. Semakin Kristen, semakin yang ambil inisiatif berkata,
cek segala perkara. Semuanya harus tertulis, semuanya harus ada perjanjian. Kalau perlu, ini loh, depositnya dulu sebelum barang dan sebagainya. Harus ada semacam jaminan aman. Kalau dari kita yang bisa ditipu orang, kita harus bermain pintar. Tapi kalau kita yang di posisi menuntut kepercayaan, orang lain harus percaya sama kita. Semakin Kristen, semakin Anda harus kasih rasa aman dulu. Saya nggak pernah bawa-bawa Tuhan di dalam deal dan negosiasi jikalau itu hal-hal yang melibatkan sesuatu yang orang lain harus resiko dengan saya. Paham maksud saya? Saya nggak bisa. Justru kalau saya pendeta, justru saya harus hati-hati. Saya akan katakan, justru karena saya pendeta, saya yang buka mulut dulu. Ini jaminan, ini, kamu bawa ini, dan sebagainya. Kalau ada orang mau beli sesuatu dari saya, apa? Katakanlah. Ya kan, contohnya saya minta. Kalau mau mobil saya, mungkin katakan saya mau jual. Ada yang mau beli, tahu. Surabaya itu kecil. Asal keluar Philip Mantovanya pasti tahu. Ini mobilnya siapa, mereka tahu. Kalau andai kata yang mau beli mobil saya. Justru kalau tahu saya nggak mau saya yang keluar muka. Justru kalau tahu itu saya justru akan minta sama mereka cek semuanya. Dan kalau harga nggak pas, jangan beli karena sungkan. Harus saya yang berinisiatif untuk tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Supaya jangan sampai orang kecewa. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda Kristen, Anda yang kasih rasa aman. Anda kasih jaminan, Anda. Kalau Anda di posisi yang harus dipercayai dulu. Dan orang lain beresiko untuk mempercayai Anda. Anda harus jadi orang yang fair. Jangan bawa nama Tuhan dengan sembarangan. Justru semakin Kristen, apalagi semakin pendeta, Anda harus yang paling menuntut, minta cek mobilku, semuanya telitin. Mesinnya, apanya semua telitin. Gak suka, jangan beli, jangan sungkan sama Philip Mantova. Harga gak pas, tawarlah. Gak suka, saya kan fair ngomong, saya gak jual ke kamu. Anda gak suka, jangan beli dari saya, karena saya pendeta. Tapi sebaliknya, kalau Anda yang di sisi resiko percaya seseorang, don't believe, just don't believe human words easily. Mereka bisa berkata, nanti kalau begini, gua begitu. Nanti ujungnya lari. Amin Bapak Ibu Saudara. Disitulah keluar yang namanya bodong. Bodong itu dimulai dengan kata bodoh. Ada kata bodoh dalam bodong, berarti kita dibodohi. Jangan sampai kita bodoh dalam deal-deal kita. Goliat mencoba bodohin orang-orang Israel. Ayo, gua lawan lu. Siapa kalah, menghamba. Enggak gitu ujungnya. You liar. You liar. Not everyone is a gentleman. Let me tell you. Ada orang tertentu yang bisa larikan uang Anda atau apa, masih bisa tidur dengan pulas malam harinya. Tidak semua orang punya conscience atau hati nurani. Hati-hatilah, hai domba, kau di tengah serigala. Dan kalau Anda lah domba, pastikan bahwa Anda yang fair di depan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Semoga jadi berkat buat Anda. Kita ketemu ibadah 2. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.